Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Olwin Rivigosal. Saudaraku, dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama mengoreksi, meluruskan kekeliruan, pengajaran yang sangat-sangat merusak kehidupan kekristenan. Mari kita lihat video yang satu ini. 2 minggu yang lalu, saudara, Tuhan suruh saya untuk nonton satu film yang saya tidak mau sebut judulnya di sini. Karena itu film brengsek banget, saudara. Kurang ajar sekali itu film. Pokoknya film yang paling kacau yang pernah saya lihat. Dan saya kebas-kebas, cuci pakai darah Yesus, pakai semua, saudara. Mata saya, pikiran saya. Serius, kenapa? Ada banyak hal yang ngawur, saudara. Kakak adik kawin, homo, lesbian, dan lain-lain. Tapi film ini 8 seri, saudara. Tapi saya nonton satu seasonnya itu 10 episode. Ya, yang senyum-senyum tahu nih kira-kira apa. Bertobat. Saya udah bertobat, Anda belum. Nah, kalau saya disuruh Tuhan, saudara. Tapi saya nggak mau sebut judulnya, saudara. Karena yang biar nggak tahu tetap yang nggak tahu. Saudaraku, pendeta ini mengatakan bahwa dia disuruh oleh Tuhan atau diperintahkan oleh Tuhan. Kita harus tahu bahwa ketika Tuhan memerintahkan setiap anak-anaknya, pasti sama atau tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab yang adalah firman Allah yang kita punya. Kita lihat Alkitab yang pertama, 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, ternyata Alkitab mengatakan bahwa kita harus hidup terpisah dari dosa, dari kecemaran, dari kenajisan. Dan memang saudara, kalau kita tahu bersama, ketika manusia jatuh dalam dosa, hidupnya kacau, hidupnya hancur, kita merayakan saat-saat ini karya keselamatan, karya pembebasan dari dosa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa, supaya manusia yang berdosa itu bisa hidup kembali diubahkan, bisa hidup dipulihkan, dan hidup dalam kebenaran. Jadi saudara, kalau dikatakan dituntun untuk melakukan kecemaran, ini harus dipertanyakan. Yang kedua, kita lihat ayat firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus kepada jemaat di Filipi, dia katakan, pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar, dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang bersifat kudus yang Tuhan mau untuk dikerjakan oleh umatnya. Ini yang harus kita lihat ya saudara. Jadi kembali lagi, ketika ada seorang pendeta mengatakan bahwa dia disuruh untuk menonton film yang sangat-sangat brengsek, yang sangat kacau, yang sangat ngawur, apakah itu adalah perintah Tuhan? Apakah itu adalah suruhan dari Tuhan? Pasti tidak mungkin. Karena kalau suruhan dari Tuhan, nggak mungkin mengarah kepada hal-hal yang cemar, yang najis, yang bobrok, yang merusak hidup. Kita harus tahu bahwa roh Allah yang diberikan kepada saya dan saudara ketika percaya kepada Kristus adalah roh kebenaran yang akan menuntun kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan hidup melihat hal-hal yang najis, yang bobrok, yang kotor, yang cemar. Bukan, saudara. Jadi saya mau katakan, kalau kita lihat dari Alkitab, apa yang dikatakan pendeta ini bukan berasal daripada Tuhan, tapi dari setan. Bahwa memang setan mau supaya kita jatuh dalam kecemaran, dalam dosa, dan dia selalu mengarahkan kita ke hal-hal yang demikian. Sangat berbahaya. Ketika jemaatnya dengar dan dia pergi melakukan hal yang cemar, yang najis, yang jorok ini, mungkin menonton seperti yang dia katakan, saya juga disuruh dan diperintahkan oleh Tuhan. Nah, karena itu saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang dibawa keluar dari kenajisan, dari dosa, dari kebobrokan hidup, masuk ke dalam terang, dan kita kembali ke dalam kegelapan untuk menjadi terang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.